Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل خير أعمالي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang reda dan ridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah ketika akhirnya, dan sebaik-baik masaku adalah ketika berjumpa denganmu. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib dan isya insyaallah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu kaum muslimin, bapa, adalah nikmat hidayah dan nikmat halawatul iman, nikmat manisnya iman yang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dan anugerahkan kepada kita insyaallah. Ketika ndak satu orang bapa dan ibu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah, nikmat halawatul iman, bahwa iman ini membahagiakan, iman itu menenteramkan, iman itu bapak dan ibu memberi kesuksesan bagi kita insyaallah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita termasuk orang-orang yang beradu kelak di dalam barisan panjang umat Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, dan kita beradu di situ insya-Allah. Ketika Bapak dan Ibu memang hari itu tidak ada pembelaan kecuali pembelaan dari Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu rata Allah SWT, kecik Nabi, nanti ada Nabi bapak dan ibu yang masuk surga tu bapak dan ibu tidak memiliki umat sama sekali. Siapa Nabi yang inyo surang saja masuk surga? Nama nabinya kata Rasulullah, Nabi Sam'un. Ceritanya ibu bapak kata Allah panjang. Ada Nabi yang hanya pengikutnya satu orang, ada yang 10 orang, ada yang agak banyak bapak dan ibu pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Dan ada nampal yang banyak kata Rasulullah SAW, itulah umatku. Kita mudah-mudahan Bapak dan Ibu berada di dalam barisan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surganya insyaallah. Bapak dan Ibu kaum muslimin rata Allah, ikulah agak lama ambo ndak kemari. Ya Bu, kan ndak diundang. Kalau solat kadang-kadang ada juga mungkin mencari ada nan melahirkan. Namun Bapak dan Ibu ambo danga lah berubah pengurus, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih baik insyaallah surau kita.
Dan lebih baik insya-Allah jamaah kita Bapak dan Ibu. Ambo sibuk lagi ni Bapak dan Ibu di Masjid Raya Kajai, alhamdulillah. Lah mulai lo sembahyang kami di situ, solat Jumat dan ceramah. Kini Bapak dan Ibu jadwal ceramah di Masjid Raya Kajai Selasa malam. Namun Bapak dan Ibu rata Allah SWT, ambo telepon Pak Syuki Amin, ambo minta beliau karena beliau mengisi ceramah Aisyah di sorenya di Kajai. Lalu mau minta beliau insya-Allah di Masjid Raya. Kebetulan Rio pun menelepon untuk hadir di situ Bapak dan Ibu sambil menlapih teraga insya-Allah ya. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menjadi cito-cito tertinggi kita Bapak dan Ibu, dan seharusnya itu benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, menjadi mimpi kita dan usaha kita ke situ sungguh-sungguh. Apa Bapak dan Ibu cita-cita kita tu? Husnul khatimah. Mengakhiri hidup kita ko Bapak dan Ibu dalam keadaan taat kepada Allah. Mengakhiri hidup kita ko tidak dalam kondisi bermaksiat, indak melalaikan perintahnya Bapak dan Ibu, indak dalam kondisi berdosa baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Husnul khatimah. Nah, ada cita-cita seharusnya lain yang paling tinggi bagi seorang mukmin dan percayanya kepada hari akhir, percayanya kepada akhirat, kecuali Bapak dan Ibu akhir hidup nan elok. Maka Bapak Ibu rata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang anda bacakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata ulama, itu adalah panggilan Allah kepada hambanya yang husnul khatimah. Aku panggilan ni Bu. Ya nak? Ndak ada saat yang paling sulit lain dan dihadapi seorang anak Adam kecuali ketika berpisahnya nyawa dengan badan Bu. Ndiklah lama lakinya Bapak dan Ibu ya. Anda ada yang paling sulit, paling sakit dan kita rasakan di dalam hidup kok kecuali ketika syakaratul maut. Dan itu pasti kita alami. Semakin lama hidup semakin sakit ya Pak. Ada nak kira ya Bu. Semakin lama hidup ambil lilin ni nak. Merayakan 66 tahun papa. Itu Pak. Rupanya setahun lagi out ya Pak. Tepuk-tepuk tangan. Pecahan lilin, balon lilin. Tidak tahu bahawa semakin awak panjang umur, semakin dekat dengan al-maut. Semakin dekat kita dengan kematian, dan kematian itu adalah sesuatu peristiwa yang paling gadang dan akan dihadapi seorang anak Adam. Tidak ada yang lain. Ada lain Pak. Kelahiran kita peristiwa yang tidak gadang. Termasuk kehidupan Bapak. Tidak gadang begitu Bu. Maka yang paling besar yang kita hadapi al-maut, berpisahnya nyawa dari badan. Kullum nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan al-maut. Al-maut itu berpisahnya nyawa dari badan. Bahkan kata ulama, nan mencabut nyawa pun merasakan al-maut. Malaikat Israel itu merasakan kematian. Ndak awak sejauh Pak. Termasuk inyo. Dan itu saat-saat yang paling sakit dirasakan oleh seorang hamba, baik mukmin maupun kafir. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Nabi kita untuk meminta kepada Allah selalu itu. Sebelum meminta yang lain Pak. Meminta sehat pasti itu. Meminta awak ku diagih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu. Minta husnul khatimah. Wah aku beramal beramal tak duit husnul khatimah benar. Piminta. Ada sebuah hadis Bapak dan Ibu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
bahwa ketika ditiupkan ruh, kata Rasulullah, maka ditiupkan ruh kepada anak Adam di dalam kandungan, ditetapkan baginya rezekinya, ajalnya dan amalnya. Hadis lain Bapak dan Ibu, ada yang ditetapkan berapa rezeki, ajalnya, pertemuannya. Maka kata Rasulullah, ada orang yang sepanjang hidupnya, sepanjang usianya beramal terus, beramal saja dah. Sehingga jaraknya dengan sorga, kata Rasulullah, tinggal sejengkal lagi. Sejengkal tinggal apa? Lah doke itu. Namun jatuh takdir Allah kepadanya di akhir hidupnya Pak, bakal rajo buruan. Enak. Dulu waktu muda elok sih Pak. Tok sok kaman sajinya, beribadahnya, berpuasa, hajinya. Tapi di akhir-akhirnya menjelang kematiannya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, jaraknya tinggal sejangka alaikat surga Pak. Kemudian Allah masukkan dia ke neraka. Nauzubillah. Sebaliknya ada orang Pak, kata Rasulullah SAW, hampir sepanjang hidupnya bermaksiat saja. Sehingga jaraknya, kata Rasulullah, dengan naraku itu sejangkal Pak. Lah dake. Tapi Bapak dan Ibu, datang takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya, justru di akhir hidupnya dia melakukan amal saleh, amal kebaikan, maka ditutuplah usianya dengan husnul khatimah, maka insyaallah hanya masuk surga. Meskipun ambo baca tafsir hadis kau ya, kan hati-hati juga kalau mau itu ustaz enggak usah beramal awak nak. Percuma punya Pak. Kalau kamantun lah payah-payah itu rupanya hadis kok, berarti itu banyak hadis Bapak dan Ibu. Salah satu maknanya kata Imam Nawawi bahwa amal orang kok Pak, banyak amalnya, bermasalah amalnya itu kan. Mungkin ria, mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi yang Allah yang tahu. Ketika akhir hidupan dicalian Tuhan Pak, itu maknanya itu. Atau ada orang yang banyak melakukan maksiat dan itulah kita saksikan Pak. Banyak saya mengajar maksiat Pak, dosa. Tapi tiba saja kesadaran, 1 tahun 2 tahun menjelang itu Pak meninggal. Ambo Bapak dan Ibu di Batu Sangka dulu ada supir travel Pak. Ambo tahu karena ambo pengurus sekolah Islam dan duduk di simpang-simpang tuh Pak. Pakai serwak pendek, pakai singlet hijau batu-tatu Pak. Pakai sopet travel. Pernah berselisih aja ambo Bapak Ibu, nak jual ambo di situ, kemudian ada wali murid baca kungkang Pak. Sembayang mungkin tak pernah, minum bagadang malam. Iyo bana jengkel hati yo jadi Pak. Pemudanya umur 45 lah Pak. Gitu. Maksudnya masih muda. Namun ibu-ibu lama 1 tahun 2 tahun tak bersuara dan boleh dah matanya tu kan. Nak ada di simpang pun duduk-duduknya heran gua. Kan tadi mahnya tu. Tiba-tiba ibu-ibu, ambo tinggal di sekitarnya namun Minangkabau Pak. Ada Masjid An-Nur. Ambo pengurus itu. Dia ceramah dari imam lu waktu itu. Kan udah kayak situ ambo sekretarisnya, ketuanya Bapak dan Ibu orang situ. Lalu ibu-ibu, tiba saja rombongan jemaah tabligh Pak. Lah dua lagi ceramah Pak. Inyo ceramah, masuk iku dulu. Nama buat nak baca kungkang kau, nam pareman tahu, berapa tahun-tahun Pak. Rasu-rasu manusia jahe sudah bodoh. Dan 9 baru jago rebu, pakai KTP, pakai suara pendek, berjalan itu, rokok, batu Pak. Kita fair kan jo. Ibu-ibu orang Allah Subhanahu Wa Taala itu di masjid ambo. Kemudiannya ambo solat di dekat kantor ambo di Masjid Muhammadiyah. Rupa rumah situ dah kayak Pak. Alah, sama-sama solat jamaah lah kami Pak. Ambo ingat je udah. Dah, apa tu? Dulu kan udah yang di simpang Malana tu ndak bukan? Yang duduk di simpang mabuk aja udah, itulah masa lalu ambo ustaz ni kan bukan. Mari itulah masa lalu ambo. Alhamdulillah dari jamaah tabligh kok dapat hidayah ambo. Bautang ke jamaah tabligh. Ibu-ibu rata Allah, kamu tahu rumahnya Pak, kira-kira 50 meter dari masjid tu.
Allah alam bisawab ya, keluarganya baca lihat alun berjilbab, pakai baju ikut saja gitu kan. Mungkin pengaruh keluarga Pak. Tapi naninyo luar biasa perubahan. Sampai Bapak Ibu ambo di berjamaah di Masjid Muhammadiyah kan rakyat kantor tu 6 tahun Pak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selalu ini solat berjamaah Pak. Solat berjamaah, zikirnya inyo paling kudian, lah pulang orangnya zikir lihat. Zikir jo, ambo heran bu jauh perubahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Pak. Suatu waktu ibu-ibu kata Allah SWT, ndak tiba-tiba ke masjid ni. Heran bukan malah udah bu kan? Ndak tiba-tiba ke masjid, ambo tanya sama-sama nyu jamaah Pak. Kemudian dakik je ambo tanya, "Dak, kamu siapa? Kamu lupa namanya ibu kalau setahun." Sakit Ustaz. Tapi nak mau bawa ke dokter. Ingin madu habata sauda saja. Oh, ini bukan. Di situnya dah di rumah istri. Itu ibu-ibu kata Allah lah seminggu 2 minggu tak muncul di Masjid Muhammadiyah di Batu Sangka, enggak ada masjidnya. Ibu-ibu kata Allah SWT seminggu setelah itu datang ambo tanya balik apa? Udah yang sakit dah. Tak tahu Ustaz. Meninggal Ustaz. Masya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyaksikan ibu kita Pak jahitnya orang tak tahu lo awak dah nampak dia awak dan nampak perubahannya ibu-ibu kata Allah SWT. Diceritakan ibu-ibu dek kawan-kawannya yang menyaksikan senyum meninggal Ustaz. Subhanallah. Allah yang tahu. Tapi bapak dan ibu kata Allah gambaran husnul khatimah. Mudah meninggalnya Pak. Kira umur 45, 47 Bapak lain 2 tahun, 3 tahun datang Bu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Sampai yang Masya Allah menjadi ibrah dan pelajaran. Sampai kawannya menceritakan subhanallah Ustaz. Senyum Ustaz. Janiah aku. Maka ibu-ibu kata Allah SWT, bagaimana dengan kita? Nak punya cita-cita pula awak. Disakitnya sakratul maut, awak ingin awak husnul khatimah. Awak mungkin menginginkan Bapak dan Ibu mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan barang siapa qala wa akhirahu ya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah masuk surga. Tapi lai tahalok dia awak mengucapkan la ilaha illallah tu serupa awak ka sakratul maut jo kini. Kini tak lo ibu 1000 kali mah, apalagi dah dia pitih. Ya Pak. Tapi ketika sekarat bu, na'udzubillah, paling sulit ketika itu tu, ndak ada nan dapat mengucapkan itu kecuali orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau berkeringat, kata ciri-ciri husnul khatimah. Datang keringat, Rasulullah SAW meninggal dan keringat mengucur. Panas badannya berkeringat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu penuh dengan zikir Ar-Rafiqul A'la. Rasulullah itu ketika meninggal diagih pilihan bu. Apakah ingin hidup je berdakwah, ingin dunia atau berjumpa dengan Allah. Maka Rasulullah Ar-Rafiqul A'la itu saya kecil berjumpa dengan yang maha tinggi. Ambo ingin berjumpa dengan Allah. Ambo ingin berjumpa dengan Rabbku. Ndak niyo boleh cukuplah 63 tahun. Pak. Kalau awak lagi yo Pak, indah tak Ustaz 70 Ustaz. Ingin marah Pak 90 Ustaz. 90 ah 100 Pak. Tak kuit mati. Nak ibu saja bapak, masuk ambo Pak. Nak lontar bayang ya peristiwa sakaratul maut. Namun ibu kata Allah ketakutan kita kepada al-maut. Ya. Kekatutan kita kepada kematian ndak lari wak dari Allah Taala takut wak jub binatang lari wak tapi takut dengan kematian bertambah ketaatan kita insyaallah. Tambah ingat-ingat aksiru dzikra lizalamatil maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat tentang al-maut yang menghilangkan lazat-lazat awak. Lamanya pitik pensiun hilang. Lamanya gulai jariang hilang. Lamanya gulai randang hilang ya Pak. Rumah narancak segala macamnya pasti hilang satu saat. Ibu berkata Allah, Dr. Sadiq Khan mau baca bukunya.
ada hal yang menyebabkan orang bapak dan ibu husnul khatimah atau yang menyebabkan orang su'ul khatimah. Ada beberapa sebab kita ko insya-Allah mendapatkan husnul khatimah atau menyebabkan seseorang su'ul khatimah. Ada sebab awak bapak dan ibu meninggalkan dunia ko dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang pertama bapak dan ibu adalah menjauhi dosa syirik. Itu dulu Pak. Menjauhi dosa yang besar, dosa syirik. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, insya-Allah dia akan su'ul khatimah. Ikun empal yang menjadi wak hindari itu Bu. Jangan syirik gadang leh. Syirik ketek senak nyok dah. Makanya di antara doa pagi yang diajarkan Rasulullah kawa, Allahumma inna na'udzika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu hadis sahih diajarkan Nabi, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku sengaja atau dosa syirik yang tidak disengaja. Berlindung nomor satu di dosa syirik ko bapak dan ibu. Berlindung dari kita dari dosa mempersekutukan Allah. Kalau lawak persekutukan Allah, indak bertobat awak dah. Yakinlah su'ul khatimah Pak. Dan tak ada bapak dan ibu kaum muslim rata Allah yang mengganggu seorang mukmin ketika sekarat kecuali dosa syiriknya. Ibu padukun yakinlah sangat sulit Pak. Ambo cerita Pak. Dulu dekat rumah ambo tu, dekat rumah aku di Pontongah Pak, dukung godang Bapak dan ibu rata Allah SWT mau be orang tu Pak. Dukun Pak. Kau dukun kau? Nan alun nan lain-lain leh. Namun akhir hidupnya luar biasa Bu. Adunan hilang saja entah kama apa ini. Lupa dalam rimbo, bahasa trongkeng mencari Pak. Kau dia menjerit saja, sakit kau paru kau gata kalau digawi Bu Pak, tak tanggung-tanggung sakit. Sehingga bapak dan ibu tak pakai Sarawak, tanjam bule. Kalau Sarawak kadang ke kolor aja. Bertahun-tahun. Kau Pak pelaku syirik. Kalau dua dari rumah ambo dulu bapak dan ibu tu takut mana. Mereka itu Pak tengah malam, siang malam, bertahun-tahun baru meninggal. Karena apa? Syirik. Maka Bapak Ibu Allah SWT sebaliknya barang siapa yang ingin husnul khatimah jangan syirik. Marasihan akidah, salimul akidah. Elo-elo anak akidah awak ibu bapak jangan sampai mempersekutukan Allah. Maculah Quran ibu kata Allah SWT ya. Zina, kau mau apa ya? Kan perbuatan fahisyah dan perbuatan dosa besar. Membunuh dosa besar Bu. Tapi setelah itu tu disampaikan Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Tapi setelah itu Allah katakan illa man taba, kecuali yang bertobat, beramal saleh, memperbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun. Tapi ketika syirik disabui nak ada lepo ayat-ayat nan tambahan betul. Innallaha la yaghfiru an yusyrik bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa syirik, dosa selain dosa syirik, dan Allah tidak ampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Jadi ibu lah, dan dikatakan orang berzina lebih hina daripada orang mempersekutukan Allah, lebih hina yang mempersekutukan Allah, dan dia terancam su'ul khatimah. Kaji mai ibu, kadang aku sampai kaji tu aku membantah. Awak aku maaf ya, ibadahku kurang kuat, solat lagi, dia tinggal makan haji Pak. Tapi nan akidah rusak, kedukun ya juga, berjimat ya juga, bawa campur. Nah tu suka je, campur. Makanya di dalam Al-Quran tu Pak lah disindir Allah kau. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Boleh?
Karena orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan zulmin. Zulmin itu bu, zolim. Kalau zulmin dalam Al-Quran bukan pasti syirik tuh pak. Ini lain. Ya tak? Ya bunayya, la tusrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan tu zulmun azim. Nah, don zolim na lebih gadang daripada itu dah. Ya bu, ada orang membunuh kucing, nyo, dah salah kucing no zolim tu. Tapi lah dia gadang persekutukan Allah, bu zolim le tu. Elok lah akidah tu bu. So sembahyang rajin, bersedekah rajin, naik haji lah, tapi rusak akidah. Coba. Dan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, ulaika humul amnun. Dia itu aman. Nah, tahu aman bu? Aman di dunia, aman di akhirat. Apa boleh? Jangan kecil di zaman modern kini pun tak ada kok banyak alun salah saya lah itu. Alun salah saya pak. Datang orang jual ubek datang kokoje pak di lapangan sepak bola, dibuka tenda, entah di maizin entah lah tiba lo situ ayat barokai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nauzubillah min zalik. Mode itu tipisnya akidah umat. Enggak, mudah-mudahan dia enggak lah itu. Maka ibu dan bapak itu yang pertama. Indak tahu bahwa ikoko syirik tu ndak batanyo. Indak kasih ko janggu pak. Bajiennya syirik tu. Ya. Pandainya menerawang-nerawang dan goib. Kau dukun pak. Walaupun pakai sorban, walaupun majanggu pak putih. Kiai, syekh. Kata Ibnu Taimiyah, di antara tipu daya setan pak, menjerumuskan akidah umat Islam mempergunakan simbol-simbol agama untuk melakukan kesyirikan. Ya pak, bau be orang apa masa orang santiang, ya enggak pakai jangguiknya baju putih. Nak mulia kok. Ambo ibu arta Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah tidak pernah berinteraksi dengan jin. Berdakwah Nabi kepada jin. Sekali bapak dan ibu Rasulullah mengajak sahabat, siapa yang namuah pai berdakwah kama Rasulullah ka jin. Talak ba jin, ka jin berdakwah Nabi. Ibu arta Allah Subhanahu wa taala. Ibu arta Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah membaca surat Toha. Ambo lupa surat bapak dan ibu ya. Maka jin mendengar bacaan Quran. Maka dia pai ke kaumnya, wahai kaumku, ambolah mendengar sebuah bacaan Al-Quran yang ajaib. Itu pertama. Dan Rasulullah nak tahu dah pak, ada jin ketika membaca Al-Quran, datang jin. Nabi nak tahunya ada jin dah pak. Awak dah sia-sia tahu lu jin ya pak, mencari jin. Nak tahu Nabi. Dan kalau yang kedua, maka Rasulullah SAW, bapak dan ibu dalam sirah membaca sirah nabawiyah, maka Nabi berdakwah kepada jin. Maka Islam ko untuk minal jin nasi wan nas. Jadi di antara jin tu ada yang muslim, ada yang kafir pak. Surah Al-Jin baca. Sehingga ada dalam Quran tu sebuah surat jin. Maka ibu Allah SWT diajak sahabat untuk berdakwah kepada jin. Maka Rasulullah bapak berdiri, dibuatnya lingkaran dari Rasulullah. Kote bateh antara kita jinyo. Tak ada boleh bersentuhan. Maka Rasulullah membacakan Al-Quran kepada utusan jin. Nampak? Ada bersentuhan. Alailah orang bekerja sama aja jin. Dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah melarang itu kan. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada yang bekerja sama dengan bangsa jin, fazaduhum rahaqa, sosek kedua baik jinnya ataupun manusia. Jadi ibu dan bapak kaum muslimin, kata Dr.
Ya, Syed Khan, yang pertama yang menyebabkan orang su'ul khotimah kerana akidah tidak selesai. Itu sibuk. Tidak selesai akidahnya. Banyak syirik-syirik kuna di kerajuannya. Padukun, meramal, bajimai, alebo mantra-mantra. Nah, ado juga awak tu buang capek. Kalau ndak kau mati sase awak. Pertama. Yo, orang koji banyak, bersama barat lah banyak. Lagi ada tulis habis lah, buang tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaum muslim kata Allah itu yang pertama. Salimul aqidah. Bersihkan akidah awak, jangan nodai dengan kesyirikan. Tidak ada dosa yang paling utama kita takutkan kepada Allah kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik kau bisa kita hindari, insya-Allah dosa-dosa yang lain mudah kita insya-Allah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ikut tidak dua ada perkarunya, jangan boleh semayang rajin, apa rajin, banyak masalah. Itu yang pertama. Kaum muslim yang sedang jamaah maghrib dan isya rahimakumullah. Kemudian Dr. Syed Khan mengatakan yang kedua adalah tidak beristiqamah. Tidak istiqomah, Pak. Kadang taat, kadang tidak. Ibu, tidak beristiqomah. Kadang maksiat, kadang dosa seminggu, maksiat lah seminggu, amal soleh lah seminggu, kadang latih bolo di surau. Dan ibu-ibu kata Allah, tidak ada yang paling sulit bagi orang beriman kecuali istiqomah. Ladape iman kau dia awak, Pak. Ya nak, ladape lamanya solat malam, ladape bagi kita itu insya-Allah nikmatnya bersedekah, ladape nikmatnya sembahyang untuk mempertahankan nyukuha, tidak tangguang-tangguang sulitnya. Ya. Dan Rasulullah mengakui itu Bapak dan Ibu, bahwa istiqomah kubarek. Sampai Rasulullah mengatakan surat Hud dan kawan-kawannya menyebabkan aku beruban. Surat Hud itu Bapak dan Ibu adalah fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Turun surat Hud ayat yang keberapa? Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Fastaqim kama umirta, tetaplah kamu di dalam ketaatan dan di dalam tobatmu kepada Allah. Rasulullah mengecek 4 turun surat kok beruban. Fastaqim kama umirta, dan tetaplah kamu istiqomah di jalan Islam. Istiqomah Nabi banyak nak istiqomah, Pak. Istiqomah dalam berdakwah, Pak. Tantangannya tangguan. Makanya Nabi mengatakan surat Hud na menyuruh ambo untuk beristiqamah, aku bau bana bube. Tunggu bana mak. Istiqamah itu berarti bare. Makanya doa awak kepada Allah, ibu-ibu berkata Allah, setelah kita minta ya perlindungan terhadap supaya Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, Allah hindarkan kita dari su'ul khatimah, Allah hindarkan kita dari siksa azab jahannam. Inna azab jahannama kana gharam. Ini lupa tu Pak. Setiap doa itu dulu Bu, minta husnul khatimah, berlindung Bapak dan Ibu dari siksa kubur, berlindung ibu-ibu dari siksa api neraka jahanam. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, janganlah engkau condongkan hati kami kau juo kepada nam buruk-buruk lain. Allah cukup itu setelah engkau beri petunjuk. Tetapkanlah kami dalam ketaatan kepada Allah. Allah minta itu Pak. Karena kata Rasulullah SAW bahwa hati manusia kau Pak berbolak-balik. Ya nak, di antara jari-jari Allah SWT. Allah yang membolak-balikkan hati. Kini taat, besok tidak. Maka minta kepada Allah istiqamah. Kalaupun bapak dan ibu timbul kelemahan wak beribadah, jangan sampai melakukan maksiat wak.
Ketika orang tak istiqomah Bapak dan Ibu, iyalah ketika kita taat meninggal. Bagaimana kalau awak sedang bermaksiat? Ya Pak. Dan Bapak dan Ibu rata Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan maksiat, nalah menjadi candu dia Pak. Ya Pak. Bapak ada maksiat dan sulit meninggalkannya. Bapak dan Ibu rata Allah, datang seorang jamaah ya, kepada seorang ulama. Namanya Bapak dan Ibu adalah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia adalah ulama dunia. Lalu datangnya ke Said Ramadan. Wahai Ustaz, seorang pemuda. Ustaz, sambil nangis bu. Ba'a caranya ambo wahai Ustaz. Tak tentu ambo caro le. Setiap ambo melakukan maksiat, lalu ambo menangis, menyasar ambo. Tidak kamu tinggal leh, tidak kamu lakukan leh. Tapi sebulan 2 bulan, lah kerja lo lihat. Tolonglah ambo baca caranya, tolong ambo, rukyahlah ambo, itu lagi kira Pak. Tolong ambo. Kata Said Ramadan, wahai anakku, samo saya engkau jangan. Minta tolonglah kepada Allah. Kok lagi sesuatu nampak ya awak meninggal dosa, minta ke Allah. Bila le Allah dosa ko ya Allah bisa ambo tinggal. Bila le wahai Allah bisa ambo meninggalkan dosa dan maksiat. Mintalah kepada Allah. Di keheningan malam. Ya bu, minta tolong kepada Allah. Supaya Allah memperbaiki diri kita ko bu. Pak. Minta kepada Allah. Tak bisa ke nasihat ustaz ke Bapak dan Ibu kadang tiba siko keluar risiko. Ya, minta kepada Allah. Bapak dan Ibu kata Allah Subhanahu tapi kewajiban kita setiap berdosa tobat. Setiap berdosa bertobat. Maka setan membisikkan kepada kita, fulan, wah tadi berdosa kini tobat lihat. Percuma itu baik. Itu setan tu bu. Tak ada yang percuma bu. Tobat tapi meskipun dosa itu diulang-ulang. Ya bu. Tapi kalau lah tiba, ya bu, percumaan semayangnya. Dosa di kerajaan itu setan tu bu. Maka do boleh berputus asa, ya. La taqnitu min rahmatillah. Do boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jangan seperti itu. Maka minta istiqomah. Lah dapat awak ketaatan ku ibu dan bapa, minta istiqamah. Maka mudah-mudahan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai di akhir insyaallah tetap Bapak. Jangan sampai, dan itu banyak Bapak dan Ibu ya. Orang-orang muda terutama. Karena tua-tua kok bu tak banyaklah tantangannya Pak. Lagi tantangan insyaallah sama ya. Yang nafsu ke sama. Tapi orang muda-muda taat mereka lah hilang lihat. Tu taat tu lah hilang lihat. Satu mereka nak nampak lawan saja. Minta istiqamah. Bapak dan Ibu kaum muslimin. Lebih kata ya. Berapa minit lagi? 30 ke ni? 10 minit lagi ya bu. InsyaAllah ya. Mereka jadi Ibu kata Allah SWT. Itu yang kedua Bapak dan Ibu, kata Dr. Said Khan, yang menyebabkan seseorang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Banyak yang lain. Sebelum taruhan Bapak dan Ibu, kita tanya jawab. Kalau bisa mau menjawab. Kalau tidak ada ustaz kita siko insyaAllah guru kita, atau kita jadi PR nanti. Bapak dan Ibu Allah SWT, sebelum kita lanjutkan kepada yang berikutnya, kata Dr. Said Khan, ibu-ibu rata Allah, ada yang ditanyuan atau disampaikan? Silakan. Sambil minum ya bu. Mari. Salah ria. Ria. Ria itu kan termasuk syirik Pak ya. Syirik kecil. Coba menghindar. Ibu-ibu rata Allah SWT, syirik askar ya, syirik kecil, ria. Ria ke Bapak dan Ibu beramal, melakukan kebaikan adalah tidak mengharap kepada Allah, sebaliknya karena ingin dipuji manusia. Dan itu termasuk amal-amal orang-orang munafik.
Ya Pak, orang-orang yang memiliki sifat munafik di hatinya, maka inyo ria'an nas, ya Pak. Inyo nak ria kepada manusia. Amal ko inyo ingin ria kepada manusia. Amal ko yang penting baginya Bapak dan Ibu, inyo mendapatkan status-status dari manusia, ujian manusia, pilihan manusia, ya Pak, dan lain-lain sebagainya. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bisakah kita setiap kita tidak pernah ria? Maka Bapak dan Ibu, ria adalah bahagian penyakit hati yang rusak. Maka perlu obati. Obat ria Bapak dan Ibu, baca Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan inggap penyakit-penyakit ria kawan. Ya nak? Bangun di kegelapan malam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan amal kita ibu-ibu Allah Subhanahu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ria Bapak dan Ibu, itu kan menghinggapi bagi orang-orang yang saya mau katakan memiliki sifat-sifat kemunafikan. Karena dalam Al-Quran tu ciri-ciri munafik kalau dalam hadis Bapak dan Ibu berkata bohong, ya, berjanji mungkiri, dipercayai khianat. Di dalam Al-Quran di antaranya Bapak dan Ibu, di sampingnya solat, ya, dengan malas, dan salah satunya adalah beramal karena ingin pujian manusia. Maka berasihanlah hati wa ibu-ibu kata Allah dari penyakit-penyakit kau dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, ya, beristighfar di kegelapan malam. Mudah-mudahan penyakit kau insya-Allah bisa kita hindari. Kalau tiba bisikan setan tu kau capek ingat kepada Allah dan hindari itu. Makanya seorang mukmin sebelum dia beramal dia memperhatikan niatnya sebelum beramal. Ibu, iko ambo ko ini mangaki niko beramal, kami solat, kanu sagan orang, kanu dicalia orang atau kalau tersinggung itu perbaiki amal. Kemudian Bapak Ibu menjaga niatnya ketika dia beramal sampai nanti setelah itu seumur hidup. Bayangkan Bu, karena setan itu Bapak dan Ibu itu akan bisa merusak amal seorang hamba meskipun amal itulah bertahun-tahun Pak. Mungkin kini amal selamat, ikhlas kepada Allah. Ya nak, banyak itu Bu. Kita bantu pamunyo anak yatim, ya Pak. Ikhlas insya-Allah. Tidak ada lain, ikhlas kepada Allah. Bantu tetangga yang kurang mampu. Bantu ikhlas kepada Allah. Namun syaitan tidak akan pernah melepaskan awak. Ya Pak. Mulainya mungkin-mungkin, ya nak. Pamu tetangga awak lah sukses. Dan awak tidak diperhatiannya datang syaitan. Kecil syaitan dulu tu kau yang magiannya piti ke sekolah tu. Kini carilah nak dia acuhnya lah tibu sakit hati. Mulai mengecek mulai mengecek dan buruak-buruak. Kalau tidak diambil, tidak selesai sekolah. Habis padahal puluhan tahun. Maka Bapak dan Ibu rata Allah berhati-hati dengan tipu daya syaitan tu terhadap amal awak. Sebelum memulai amal, ketika beramal, bahkan sampai nanti, terutama amal yang terkait dengan manusia dan harta, itu paling rentan. Makanya Pak, bersedekah orang munafik tu ria'an nas. Ya nak? Bangun mushola, sekian, ya nak? Bukan untuk fastabiqul khairat, tapi untuk membanggakan kekayaan supaya jadi dipuji. Maka Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis, semua amal ini dicatat oleh malaikat. Tapi masalah ikhlas dan ikhlasnya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui sekecil-kecil. Sehingga kata Rasulullah, nanti di akhirat datanglah seorang Bapak dan Ibu dengan amal solehnya, amal sedekahnya, amal hajinya, amal jihad fisabilillah. Namun Allah Bapak dan Ibu mengatakan engkau bohong. Bohong engkau bersedekah karena mengharapkan pujian manusia. Engkau berhaji supaya dianggap orang yang mulia. Engkau berjihad supaya mendapatkan gelar pahlawan, maka masuk neraka. Mana itu Pak? Saking
rahasia dan sangat-sangat pentingnya masalah ikhlas. Aku masalah ikhlas aku panjang kaji lah. Tapi kira-kira model itulah. Hati-hati Bapak dengan amal. Jangan dibiasa menyebut jaso. Itu cik ni. Ya Pak. Jangan dibiasa menyebut jasa. Kalaulah muncul itu capek tarik. Kalaulah model itu jasa awak ke anak awak, ke tetangga awak, bapak dan ibu, bahayanya itu mulai awak membanggakan diri awak. Kalaulah model itu bukanlah dikuasai syaitan bapak, rusak amal awak. Maka bapak dan ibu rata Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, ya tak? Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan berlindung dari amal-amal dan rusak yang disebabkan riya kepada makhluk Allah Ta'ala. Mungkin tu dia tentang riya, ya tak? Ada lagi ibu-ibu, bapak rata Allah? Ya bu? Ya bu ya, supaya awak mengucapkan la ilaha illallah, ya bu ya. Ibu-ibu rata Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan membantu menguatkan ya dalam Al-Qur'an ucapan orang-orang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan setelah kematiannya. Allah Subhanahu wa taala menguatkan. Bapak Ibu kata Allah, maka itulah buah iman dan amal yang wak pupuk di masa hidup wak. Ya nak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita ucapkan, kita sampaikan acok-acok, tapi bapak dan ibu teramalkan dalam perbuatan awak. Ya bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak teramalkan di kehidupan percuma. Karena la ilaha illallah itu ucapan yang ringan mengucapkan kata Nabi, tapi kandungannya sangat berat. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah selain Allah. Ilah tu bu, kalau awak lihat di tafsir bahasa Arabnya pak, ilah yang dicintai, yang ditaati hukumnya, yang dirindukan, yang dimintakan kepadanya pertolongan, yang disembah. Lain dari itu apa? Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada yang kucintai kecuali Allah. Lain dari itu awak? Atau ucapan saja? La ilaha illallah, tidak ada yang kutuati aturannya kecuali aturan Allah. Itu pengertian ilah tadi pak. Ilah, la ilah, ilah itu ilah tadi maknanya adalah yang diperturutkan kehendaknya. Makanya bapak dan ibu dalam Al-Quran itu disebutkan pula orang yang memperturutkan nafsunya disebut mempertuhankan hawa nafsu. Afaro'aita manittakhoza ilahahu hawa. Ilahahu hawa. Nah, mempertuhankan nafsu syahwatnya. Jadi bapak dan ibu bana tidak cukup cuma melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Tidak cukup itu sudah bu, tanpa mengerti kandungannya dan pelaksanaannya pak. La ilaha illallah, tidak ada yang kucintai selain daripada Allah. Lain mana? La ilaha illallah, tidak ada yang kutaati hukum-hukumnya kecuali hukum Allah. Layo. La ilaha illallah, tidak ada yang kurindukan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi ilah kalau ditafsir kami nak, memang la ilah tidak ada disembah. Rupanya ilah pun maknanya sangat dalam. Sehingga bapak dan ibu, Rasulullah berdakwahnya dulu, nak mengucapkan la ilaha illallah apa seketeknya bu, bapak. Sebab orang tu tahu pak, kau diucapkan tak tanggung barek konsekuensinya. Sehingga bapak dan ibu 10 tahun Nabi berdakwah sebelum hijrah, tak bara orang nak beriman. Ucapkanlah sebuah kalimat kata Nabi, maka kalian akan sukses dunia akhirat, menguasai Arab dan bangsa Arab. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah sebuah kalimat. Kau sebelum betutup pak, tagak Nabi di Bukit Safa tu pak, dipanggilannya wahai Bani Hasim, Bani Abdul Muttalib. Sadonya pak berkumpul termasuk Abu Lahab, ratusan.
Apakah kalian percaya kalau aku sampaikan di belakang kau ada sebuah pasukan yang menyerang kota Makkah? Percaya wahai Muhammad, engkau al-amin. Kecik Abu Lahab. Kamu menakan dan engkau jujur. Kalau model itu, ucapkanlah sebuah kalimat yang dengan kalimat ini seluruh dunia engkau kuasai, dunia dan akhirat. Apa tu? Ucapkanlah kata Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kecik Abu Lahab, kau itu gila kau. Maka kata ulama turun, tabbat yada Abi Lahab, celaka Abu Lahab. Bahas sampai mau itu orang Arab tu Pak. Kamu tahu nyu balik nyu kalimat kau Pak. Payahnya masuk Islam. Jadi Bapak dan Ibu, supaya awak murah mengucapkan itu tu, tidak hanya mengucapkannya, awak cocok Pak. Ya, perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah, tapi tampakkan dalam amal perbuatan. Beko otomatis saja tiba itu Bu. Buah dari amal, buah dari iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rata Allah, mungkin itu ceramah malam gitu. Ini mohon maaf kalau tidak sadonya dan bisa berjawe karena keterbatasan ilmu ya Bu ya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun kalau ada yang salah dan tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.